Tuhan kita sangat luar biasa. Saya tahu dan kita semua percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tadi pagi penekanan kita adalah pesan Tuhan adalah ketepatan di dalam bertindak dan berkata-kata. Dan sekarang kita juga akan melihat cerita yang sangat sederhana. Bagaimana banyak orang salah di dalam mengikut Tuhan, di dalam hal kebenaran. Di dalam Injil Matius pasal 19, ayat yang ke-16 mulai, nanti kita bahas sampai ayat yang ke-30. Matius 19 ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kita berhenti sampai sini dulu. Dan saya mengharapkan bahwa kita tidak seperti pemuda ini, yang pada akhirnya pergi dengan sedih. Karena dia merasa tidak mampu untuk melakukan kehendak dari Tuhan. Pemuda ini datang kepada Yesus dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat. Karena dia orang yang beragama. Dia orang yang taat dalam beragama. Dan ternyata dalam ketaatannya pun, dia masih ada unek-unek. Apakah aku ini bisa masuk di dalam kehidupan kekal? Apakah aku bisa diselamatkan? Dia sudah luar biasa loh dalam mentaati akan perintah-perintah Allah. Kalau kita perhatikan, di sini dikatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Dan dikatakan, aku sudah lakukan itu semua. Bukan luar biasa. Sedangkan kita mungkin tidak bisa melakukan ini semua. Dan pemuda ini yang begitu bersemangatnya di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam melakukan perintah-perintah agamanya, dia kemudian datang kepada Tuhan. Pertanyaannya lucu, bayangkan ini. "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ternyata sudah melakukan semua yang baik. Dia masih ragu. Apakah kira-kira diselamatkan atau tidak? Coba lihat, bahkan orang-orang yang beragama, hampir semuanya orang yang beragama, percaya bahwa orang yang sudah mati bahkan butuh doa-doa kita. Doa-doa orang yang masih hidup. Kenapa? Karena mereka tidak yakin bahwa mereka itu masuk surga. Mereka tidak yakin bahwa mereka diselamatkan. Fokus dari pemuda ini berbeda dengan Tuhan. Perhatikan, pemuda ini katakan, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Sedangkan Yesus jawabannya, perhatikan jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?
Hanya satu yang baik. Perhatikan, satu itu huruf besar S-nya. Hanya satu yang baik. Ternyata keselamatan itu berbicara tentang satu pribadi. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan dikatakan. Akulah jalan. Bukan berkata, datanglah kepadaku dan aku akan memberitahu caramu untuk memperoleh jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Aku tidak akan mengajarkan cara, tetapi akulah, kata Yesus. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Bahkan orang Kristen pun, banyak orang Kristen masih berpusat kepada apa yang aku harus lakukan supaya berkenan kepada Allah. Tetapi sebenarnya keselamatan berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Ketika pribadi itu engkau undang dan masuk ke dalam dirimu, engkau selamat. Tidak ada keraguan. Ketika satu pribadi di dalammu itu mengerjakan kehendak Bapa di sorga, maka itulah kesempurnaan. Ketika kita mengizinkan Allah bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita, itu menandakan kita diselamatkan. Sepenuhnya adalah karya Tuhan. Sepenuhnya tentang Tuhan. Bukan perbuatan baik manusia. Kita terjebak di sini. Anak muda ini terjebak. Ketika fokus kita adalah apa yang aku bisa lakukan dan terus seperti itu, semakin banyak engkau melakukan kebaikan, hati nuranimu akan mengatakan masih kurang, masih kurang, masih kurang. Dan pada akhirnya kita akan stres, kita akan putus asa, kita akan meragukan keselamatan itu sendiri. Tetapi ketika pribadi itu masuk, satu yang baik itu masuk di dalam hati kita, kita mendapatkan kehidupan kekal. Bukan dimulai ketika kita sudah mati dan nanti bangkit, baru kehidupan kekal dimulai. Oh tidak, kehidupan dimulai ketika roh yang hidup itu, kuasa kebangkitan Kristus, pribadi Yesus masuk ke dalam hati kita. Kehidupan kekal dimulai. Sehingga kita tidak perlu pertanyaan bagaimana caranya untuk memperoleh hidup kekal. Karena di dalam manusia roh kita ada kesaksian yang tidak tergoyahkan. Aku sudah diselamatkan. Jadi kalau kita tidak mengubah pandangan kita, maka selamanya kita tidak akan bisa masuk dalam rencana Tuhan. Anak muda ini, anak muda yang kaya. Luar biasa. Anak muda kaya melakukan perintah Tuhan. Itu kan luar biasa. Tetapi satu kekurangannya. Dia ternyata tidak punya iman. Apa yang dikerjakannya ternyata tidak mendatangkan iman bahwa dirinya diselamatkan. Yang masih bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Bahwa yang harus dilakukan adalah menerima pribadi itu. Ikut pribadi itu. Dikatakan kemudian kembali anak muda ini tetap pada prinsipnya dengan segala sesuatu yang harus dilakukan. Dia tanya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Perhatikan kata-kata ini, apalagi yang masih kurang. Berarti
Sesempurna apapun usaha manusia untuk memperoleh kehidupan kekal, orang itu sendiri menyadari ada yang kurang. Anda boleh tanya kepada orang-orang dari berbagai agama yang sudah melakukan semua perintah-perintah agamanya. Mereka berusaha dan terus menggenjot, lakukan lebih lagi. Kenapa? Ada satu yang kurang, tetapi tidak jelas. Pokoknya ada satu yang kurang, tapi tidak jelas. Yang kurang itu di mana? Apanya? Anda tidak stres kalau sudah seperti itu. Sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi masih ada satu yang kurang. Dan pertanyaannya bukan aku harus melakukan, tetapi pertanyaannya adalah apa ya yang kurang? Nah, apa yang kurang? Jadi jangan berpikir karena orang tertentu itu terlalu sibuk dengan hal-hal yang baik, kemudian kita mengatakan orang itu selamat, orang itu penuh damai sejahtera, orang itu penuh iman. Oh, ketika dia sendiri, hatinya akan berbicara. Ada satu yang kurang, tapi tidak tahu apa. Jadi di sini inilah yang dialami orang muda ini. Bahkan agamanya tidak bisa menemukan apa kekurangannya. Bahkan kemudaannya, kekayaannya tidak bisa menutupi satu kekurangannya itu. Perhatikan, bahkan segala kekayaannya tidak bisa menutupi satu kekurangan itu. Tidak bisa. Dan saya percaya bahwa hampir setiap manusia sedang berseru. Bahkan banyak orang Kristen ketika ditanya, engkau sudah diselamatkan? Dan kita mendengar, itu apa katanya Tuhan? Itu apa katanya Tuhan? Semoga tidak. Dalam kekristenan tidak. Karena yang punya otoritas, yaitu Tuhan sendiri, tinggal di dalam kita. Bagaimana bisa Tuhan di dalam kita, bersama kita, akan masuk ke neraka? Tidak bisa. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow. Jangan katakan pada saya, kalau kita yang ditanya seperti ini, kemudian kita jawab, banyak yang kurang. Bahwa anugerah itu, karya Tuhan, Tuhan sendiri akan menutupi semua kekurangan kita. Itulah anugerah. Itulah keselamatan. Kata Yesus kepadanya ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna. Sekarang kita berbicara tentang kesempurnaan. Bukan satu. Allah hanya kurang sedikit Pak Yusa, nggak bisa. Tuhan sekarang sedang berbicara tentang kesempurnaan. Kesempurnaan gereja. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Saya berharap kita juga semua mempunyai keinginan untuk menjadi sempurna. Tidak menyerah dengan selalu mengatakan, ya maklumlah masih darah dan daging. Tidak, kita mengejar kesempurnaan. Jikalau engkau hendak sempurna, dikatakan, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kita tidak sempurna, kejar kekekalan. Kejar kekekalan. Pak, namanya orang beribadah kan pasti mengejar kekekalan, mengejar harta di surga. Oh tidak, belum tentu. Banyak orang beribadah itu mengejar harta di bumi.
beribadah supaya diberkati. Tetapi perhatikan, lihat Tuhan di sini, engkau akan beroleh harta di surga. Kesempurnaan akan terjadi ketika fokus keinginan kita hanya satu, yaitu harta di surga. Hanya harta di surga. Dan bukti bahwa kita sungguh-sungguh menginginkan harta di surga, kalau disuruh tuker-tukeran, supaya kamu bisa mendapatkan harta di surga, kamu harus jual seluruh hartamu dan berikan pada orang miskin. Pak, berarti orang Kristen miskin semua dong. Kalau itu yang harus terjadi, mari kita miskin semua, tetapi ada jaminan kita mendapatkan harta di surga. Tetapi ingat, anak muda ini punya masalah, yaitu dia terikat dengan hartanya. Setiap orang mempunyai ikatannya masing-masing. Dan Tuhan tidak mau kita mengatakan, Tuhan, namanya manusia, wajarlah Tuhan, ini kelemahanku. Toh hanya satu Tuhan. Ada yang suka pornografi, ada yang suka marah, ada yang suka ingin terkenal, disanjung. Tanggalkan semuanya. Kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu kelemahan itu. Perhatikan, setiap orang punya kelemahan. Tetapi saya mau katakan hari ini, engkau tidak bisa masuk ke dalam kekekalan walaupun engkau mengatakan, Tuhan, hanya satu kelemahanku. Toh yang lainnya semuanya baik. Kenapa Tuhan tidak bicara tentang ketenaran kepada anak muda ini? Karena anak muda ini sudah terlepas dari ketenaran. Hanya satu yang dia inginkan, yaitu dia ingin melakukan semua perintah Allah. Itu aja. Tetapi dia masih terikat dengan kekayaannya. Sehingga Tuhan langsung fokus pada ikatan yang terpenting itu. Lepaskan semua hartamu. Setiap kita punya ikatan. Ingat, setiap manusia punya ikatan. Dan untuk masuk ke dalam kekekalan, untuk mendapatkan harta di surga, kita harus melepaskan. Sekalipun itu kebaikan. Tidak ada yang salah dengan harta yang melimpah. Saya mau katakan, tidak ada yang salah. Bahkan, tidak ada yang salah dengan ketenaran, dengan nama baik. Tetapi kalau itu sudah engkau pegang erat, sehingga engkau tidak punya kemampuan lagi untuk memegang Tuhan, karena engkau sudah memegang erat-erat itu, maka ini waktunya engkau melepaskannya. Anak muda ini gagal dan dikatakan dia pergi. Ternyata ikut Tuhan pada akhirnya semuanya harus dilepaskan. Pada akhirnya, walaupun dengan kasih karunia-Nya kita sedikit demi sedikit. Tetapi saya mau ajak kita semua langsung loncat dulu ke ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan, perhatikan, bukan sesuatu. Kami telah meninggalkan segala sesuatu. Perhatikan kata kami. Berarti seluruh murid Yesus sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, mengikut Yesus. Hanya masalah waktu ketika masih ada ikatan di dalam diri kita yang tidak kita lepaskan. Dan kita berusaha mengikut Tuhan. Hanya masalah waktu kita akan murtad. Percayalah. Hanya masalah waktu kita akan murtad. Karena itu tidak pernah dilepaskan. Semua. Perhatikan. Musa ketika dipanggil Tuhan, dia harus lepaskan jabatannya sebagai anak dari putri Firaun. Dia harus lepaskan kekayaannya.
dia harus lepaskan jabatannya. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia harus lepaskan semua ikatannya terhadap tanah asal-usulnya. Dia harus meninggalkan itu semua. Sudah jemaah. Ketika Elisa dipanggil oleh Elia, Elisa katakan, aku pamit dulu kepada orang tuaku. Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, silakan, tetapi terjemahan bahasa aslinya mengatakan, sudahlah lupakan saja. Bersyukur bahwa Elisa tidak jadi pamit dulu, tetapi dia langsung Elisa dikatakan bahwa semuanya itu kayu-kayu untuk cooknya itu dipotong semua, dijadikan alat untuk membakar sapi atau kerbaunya yang kemudian disajikan untuk bawahannya. Kemudian Elisa pergi mengikut Elia. Semua. Matius lagi asik menghitung uang. Ketika Yesus memanggilnya, dia tinggalkan itu semua. Oleh karena itu, Petrus berkata, kami sudah tinggalkan itu semua. Ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan, maka dia meninggalkan jabatannya. Bahkan semua ilmunya, gelarnya dikatakan, aku anggap sampah, aku buang ke tempat sampah itu semua. Demi untuk mengikut Tuhan. Berarti dari perjanjian lama hingga perjanjian baru hingga zaman kita, saya mengatakan aturan ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ketika saya dipanggil Tuhan dan Mami bertanya, Yusa, kamu mau jadi pendeta ya? Ya tunggu dulu. Mau menyelesaikan kuliah dulu, baru nanti masuk sekolah Alkitab. Dan Mami katakan, enggak usah, sayang uangnya, sudah berhenti aja dan masuk sekolah Alkitab. Dan saya lakukan. Saya tahu bahwa saya harus meninggalkan semuanya. Saya bisa saja kerja dunia. Saya sejak SD, SMP, SMA, saya selalu masuk ranking 10 besar, lebih banyak ranking satunya lagi. Saya ikut pingpong juara di sini. Saya ikut aerobik, saya juara. Saya ikut karate juara. Saya ikut binaraga, saya juara. Dan bahkan di sekolah Alkitab ketika anak-anak belajar sampai malam. Mereka cerita untuk ulangan, mereka belajar sampai malam. Saya enak-enakan tidur. Dan tetap nilai yang terbaik saya pegang. Sehingga bahkan anak-anak sekolah Alkitab pun tidak suka pada saya. Tapi semua itu harus ditinggalkan demi mendapatkan Tuhan. Dan saya percaya aturan ini tidak pernah berubah. Oleh karena itu, setiap Tuhan akan memberkati kita dengan penyediaannya, selalu ada sesuatu yang harus dilepaskan. Tuhan akan tegur kita ketika kita berubah, penyediaan Tuhan terjadi. Tuhan akan tegur kita ketika kita mau berubah, maka mujizat Tuhan terjadi. Selalu seperti itu. Bersyukur. Hanya sedikit. Tuhan ambil. Tetapi lihat tokoh-tokoh Alkitab semuanya. Tinggalkan semuanya. Itu langsung klik gitu. Tinggalkan semuanya. Dan lucunya kita yang hanya sedikit demi sedikit bahkan tidak berani meninggalkan. Kita ingin dipakai oleh Tuhan seperti tokoh-tokoh Alkitab yang sudah langsung pertama kali dipanggil mereka tinggalkan semuanya. Sidang jemaat. Jadi perintah ini, aturan ini tidak pernah berubah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna,
Kalau kita tidak mau sempurna, ya tidak masalah sekedar jadi orang Kristen. Tetapi kalau kita mau sempurna, pasti Roh Kudus akan korek kita. Pasti. Apakah tentang cinta uang? Apakah tentang mata keranjang? Apakah tentang kesombongan? Apakah tentang semua hal? Roh Kudus pasti akan koreksi kita. Sampai pada akhirnya semuanya, ketika kita lepaskan, maka kita mendapatkan satu pribadi itu yang sempurna. Sehingga kita menjadi sempurna. Saya mau katakan, setiap sesuatu yang kita lepaskan, itu akan tergantikan dengan pribadi Yesus. Satu dilepaskan, pribadi Yesus semakin disempurnakan di dalam kita. Satu dilepaskan, pribadi Yesus semakin disempurnakan di dalam kita. Cara kerjanya seperti itu. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Saya kembali tekankan, keinginan Tuhan di akhir zaman ini adalah kesempurnaan. Jangan menunda-nunda waktu lagi. Ini waktunya kita mengejar kesempurnaan. Karena kita memang kejar-kejaran dengan waktu. Bencana demi bencana. Bahkan walaupun tidak membahayakan bagi kami. Ini adalah sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Banjir di depan gereja sampai ke tangga naik itu, sampai mau tangga terakhir itu, wow. Tidak pernah bisa dibayangkan mulai dulu. Hanya sampai tengah jalan. Bahkan jalan ini kan sudah ditinggikan. Seharusnya tidak sampai ke jalan. Tetapi perhatikan, memang semuanya akan berlalu. Lucu ya. Segala sesuatu yang akan hancur, justru kita mau kejar-kejar itu. Padahal ada yang kekal, ada yang abadi yang Tuhan sudah tunjukkan. Kenapa kau tidak mau raih ini? Ini waktu-waktu yang menentukan. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Juallah segala milikmu. Jangan ada sesuatu yang mengikat kita. Lepaskan itu semua. Khusus untuk anak muda ini dikatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kita hidup di zaman yang tidak mudah. Ketika kita melakukan semua ini zaman sekarang, saya mau ingatkan, tidak usah bawa HP untuk memotretnya. Ya. Tidak usah diabadikan. Itu memang untuk dilepaskan dan dilupakan. Kita seringkali selalu diabadikan kalau sudah ngasih-ngasih orang. Kenapa sih kalau tidak diabadikan? Karena kita tidak dapat sesuatu loh. Seandainya nanti GPPS memberikan lagi di jalan-jalan, saya mau katakan, tidak usah difoto. Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Karena penghargaan sudah kita dapatkan di bumi ini. Kita ingin supaya apa yang kita lakukan itu tersimpan di surga. Sidang jemaah. Tidak perlu difoto, tidak perlu diabadikan. Itu dilepaskan dan dilupakan. Kadang saya heran. Bahkan banyak kenalan-kenalan saya, pendeta itu, kok sempat-sempatnya ya, kalau doa difoto, kalau khotbah difoto, kalau mendoakan orang difoto, apakah orang ini sudah pesan? Foto. Kok sempat-sempatnya? Saya kadang Natal itu ya, karena peristiwa khusus saya mau foto, tetapi dalam hati jujur, kok udah enak ya di gereja itu mutu itu loh. Kecuali petugasnya ya, yang sudah panitia. Tapi kalau sudah di gereja itu mutu, kok enak ya. Padahal kalau saya, hati saya, gak enak. Ya. Pak, tiap orang kan beda. Oh ya sudah, saya juga gak ingin sama lah.
kalau memang seperti itu. Tetapi maksud saya, ada hal-hal yang memang tidak perlu dan tidak perlu fokus itu. Tidak perlu. Ada sampai dalam taraf. Saya kadang mikir begini, ada hamba Tuhan yang bahkan di restoran aja bisa di film ketika layani pelepasan padahal bukan orang Kristen. Nah, yang saya herankan begini, filmnya kok bagus sih? Berarti itu kan bukan kejadian yang dadaan. Dan hamba Tuhan ini lucu. Dia jual kaos, fotonya itu bukan fotonya Tuhan Yesus atau merpati lambang Roh Kudus. Fotonya gambarnya dirinya sendiri. Ya. Nanti kalau itu diundang di satu kota, itu nanti ada fansnya. Jadi bahkan waktu ada pujian, dia sama fansnya foto-foto dulu. Lucu. Sidang jemaat. Tinggalkan semua. Hanya Yesus yang perlu diingat, yang perlu diketahui oleh semua orang. Yesus harus semakin besar, harus semakin bertambah-tambah. Kita harus semakin berkurang. Kita harus semakin berkurang. Saya bersyukur tiap kita selesai ibadah ada foto-foto ya. Loh sungguh loh. Kalau Anda perhatikan banyak gereja lain tiap ibadah para pelayan Tuhan sama pendetanya semuanya itu foto. Tiap ibadah. Ya, tiap ibadah. Kenapa kau harus foto-foto? Tinggalkan. Engkau harus semakin kecil. Tuhan yang semakin besar. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Tetapi tidak selesai sampai di sana. Ada lanjutannya kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi, ketika kita ikut Tuhan, kita sudah tidak mikir soal harta. Kenapa? Karena hartanya itu sudah ada di surga. Dikatakan, hartanya sudah ada di surga, baru kau ikut aku. Kita kan terbalik kan, sekarang ini kita cari harta. Baik di bumi, baik di surga, cari harta. Tetapi lihat kata-kata Tuhan. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Engkau sudah beroleh harta di surga, baru kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saya sederhanakan. Dan jadilah muridku. Murid selalu tinggal bersama Yesus. Murid selalu diajar. Murid harus jadi seperti gurunya. Untungnya ini tidak disebut dosen. Ya, guru. Anda ingat kalau punya anak kan? Kadang kita ngasih tahu anak kita kemudian katakan, tapi kata guru. Nah, kata bu guru begini, lebih taat kepada bu guru daripada ke orang tua. Yesus menginginkan kita menjadi muridnya. Sampai apa yang Yesus katakan itu yang kita katakan. Apa yang Yesus lakukan itu juga yang kita lakukan. Itu pemuridan. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita tidak bisa ikut Tuhan dengan leluasa kalau masih ada ikatan. Ya. Anda tidak akan berani terlalu dekat dengan Tuhan kalau masih ada ikatan. Saya ingat ketika kita masih sering undang hamba-hamba Tuhan itu ya. Yang berkarunia nabi. Oh, kalau mau ibadah itu saya dan istri saya ngaku dosa di hadapan Tuhan.
Daripada, iya kan? Daripada dosanya disingkapkan waktu ibadah. Ketika kita masih ada ikatan, kita tidak akan bisa leluasa ikut Tuhan. Bahkan seperti yang saya katakan di awal, hanya masalah waktu kita akan murtad. Hanya masalah waktu. Ketika kita memang kita itu masih suka uang, Anda akan berdoa minta Tuhan berkati dan ternyata ada berkat yang luar biasa, tetapi Anda harus meninggalkan waktu ibadah. Bagaimana? Dan kita katakan, karena memang fokus kita adalah berkat keuangan, maka kita katakan ini tidak akan terjadi lagi, tidak akan kita terima minggu depan. Tetapi gereja masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, dan seterusnya. Begitu mudahnya kita menukar Tuhan dengan apa yang kita inginkan atau memang ikatan kita. Hati-hati. Kenapa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara hanya pacar yang mau mengawini dia? Kenapa? Karena memang dari awalnya dia tidak meninggalkan segalanya. Karena memang ada ikatan, keinginannya. Ibadah itu juga keinginannya adalah supaya dia dapat jodoh. Mau jodoh yang Kristen, mau jodoh yang Islam, mau jodoh yang Buddha, tidak peduli, pokoknya dapat jodoh. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah jadi yang utama. Itu aja. Ketika ada kesempatan kita menjadi tenar dengan mengorbankan waktu-waktu ibadah, kita akan tinggalkan itu. Kenapa? Karena tanpa sadar memang dari dulu kita terikat dengan itu. Itu tidak dilepaskan. Iblis akan berikan segalanya asal kita meninggalkan Tuhan kita. Sidang jemaah. Iblis akan berikan segalanya asal kita meninggalkan Tuhan. Apalagi ini akhir zaman. Semuanya akan diserahkan kepada kita oleh iblis. Yang penting kita meninggalkan Tuhan. Saya ingat kenalan saya di Pangkalan Bun cerita. Dia pernah ngantarkan temannya pergi ke dukun. Dan dengan satu syarat. Dia akan mendapatkan semuanya, pokoknya. Selama 3 hari. Kalau tidak salah 3 hari atau 1 malam. Dia harus mau untuk diajak tidur sama setannya itu. Dan dikatakan, kalau kita memang mencintai misalnya salah satu artis, maka setan itu akan menjadi seperti artis yang kita idolakan itu. Kita ingin jadi apa? Setan itu akan berubah seperti itu. Dari sana kita petik. Setan bisa membaca keinginan kita. Ketika ada ikatan dan kita menginginkan itu, yang penting kita tinggalkan Tuhan, setan akan kasih apa keinginan kita. Inilah akhir zaman. Dan itu cerita yang sebenarnya. Dikatakan untungnya saya itu ikut Pak. Saya lihat bagaimana itu setan itu berganti rupa. Untungnya teman saya tidak jadi, kita lari. Seandainya jadi, Anda bisa bayangkan. Orang itu tidak akan pernah lepas lagi. Oh, itu pelajaran, cerita itu menjadi pelajaran bagi saya. Bahwa apa yang kita inginkan, ingat, setan bisa kasih semuanya. Hati-hati di sini. Oleh karena itu, dikatakan, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya.
Saya mau katakan, tiap orang itu beda yang mengikatnya. Dan tidak mudah kita dengan sukarela untuk melepaskan itu. Tetapi tanpa keinginan kita sendiri untuk melepaskan, maka selamanya itu tidak akan bisa dilepaskan. Kita harus keinginan kita sendiri, baru itu bisa dilepaskan. Dan Tuhan bisa berkarya dengan sepenuhnya. Tuhan bisa membentuk kita. Selama ada ikatan, sekecil apapun, di bagian ikatan itu Tuhan tidak akan pernah bisa membentuk kita. Karena memang kita ada izinkan, khusus daerah ini Tuhan, jangan sentuh. Saya katakan seperti itu. Tetapi dengan menyisakan sedikit saja yang tidak bisa dan tidak diperbolehkan oleh kita untuk dibentuk Tuhan, maka kita tidak bisa disebut sempurna. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia menginginkan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, dia menginginkan hartanya tetap bersamanya. Ingat di dalam kitab suratan 1 Yohanes 2, kalau tidak salah, atau 1 Yohanes 1. Bahwa segala keinginan mata, segala keinginan daging, keangkuhan hidup harus disingkirkan. Karena ketika kita masih memiliki itu, mengasihi keinginan mata, keinginan dunia, keinginan daging, keangkuhan hidup, maka kasih akan Bapa dikatakan tidak ada pada kita. Berarti kita harus memilih. Kita harus memilih. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saya sesuaikan dengan keadaan kita. Sesungguhnya sukar sekali bagi orang yang terikat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita semua sudah mengerti hal ini, bahwa lubang jarum itu adalah sebuah pintu yang kecil. Jadi untuk masuk ke kota, kalau sudah malam, maka pintu gerbang utama itu ditutup. Di sampingnya ada pintu yang lebih kecil, yaitu yang disebut pintu lubang jarum. Dan supaya unta itu bisa masuk ke dalam pintu itu, maka semua muatan dari unta itu harus dilepaskan, harus ditanggalkan. Semua beban, semua bawaan dari unta itu harus ditanggalkan. Setelah itu, masih belum juga bisa unta ini masuk sendiri. Unta itu harus berlutut, dan berlutut pun gak bisa dia jalan merangkak. Dia harus berlutut, kemudian di depan ada yang menyeret unta itu, di belakang ada yang mendorong unta itu. Anda bisa bayangkan sukarnya masuk ke lubang jarum? Ini yang Yesus umpamakan. Sehingga para murid kemudian mengatakan, berarti mustahil dong untuk masuk kerajaan surga. Karena sedemikian susahnya. Semua yang ada di unta, itu mungkin emas, perak, segala macam, kain, pakaian yang mahal-mahal semuanya kan. Biasanya kan pedagang kan yang bawa itu. Harus ditanggalkan. Kemudian untanya harus, kalau kita merendahkan diri istilahnya, itu pun tidak bisa masuk sendiri. Anugerah yang memampukan unta itu maju. Jadi para murid langsung ngerti. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Bahasa sederhananya,
berarti tidak ada yang bisa diselamatkan. Hanya mau mengandalkan perbuatan baik, tidak bisa. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan di sini dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Perhatikan, Yesus jelas katakan, keselamatan itu kehidupan kekal. Mau usaha bagaimanapun, sebaik apapun usaha manusia, sebaik apapun usaha agama, Yesus katakan bagi manusia itu mustahil. Baru setelah itu Yesus katakan, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Tuhan memberikan anugerah. Itu bukan usaha kita. Tuhan memberikan anugerah, yaitu kemampuan ilahi untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Anugerah adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Itulah anugerah. Bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Kita sungguh harus percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan katakan tanggalkan ini, lalu ikut aku. Tanggalkan ini, lalu ikut aku. Percayalah bahwa Tuhan bukan mau menghancurkan kita. Tuhan mau menyempurnakan kita. Itulah kebenaran. Tuhan sedang beracara dengan kuat di akhir zaman ini. Saya percaya bahwa kita semua mendapatkan anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan terang di dalam kita semakin terang di kota ini. Ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Petrus katakan, apa yang akan kami peroleh setelah kami meninggalkan segala sesuatunya? Untungnya Petrus belum memfoto semuanya. Iya kan? Kalau memfoto sudah, kata Tuhan, sudah, kamu sudah dapat. Untungnya belum. Ya. Untungnya belum ada. Ya. Makanya Petrus bertanya seperti itu. Ayat 28, Yesus langsung jawab. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Pada penciptaan kembali, berarti penciptaan kembali ini berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepaskan dan terjadi pemberontakan kembali. Dan di sana iblis akan kalah dan ditangkap dan dibuang ke dalam neraka. Baru setelah itu Tuhan menciptakan kerajaan 1000 tahun itu dihancurkan, yaitu di bumi. Dan kemudian langit dan bumi yang baru diciptakan. Dan pada waktu itu Yesus menjanjikan, pada waktu itu kalian semua yang sudah meninggalkan aku, saya sederhanakan, akan memerintah bersama aku. Berarti upah yang pertama adalah memerintah di dalam kekekalan. Satu. Kemudian ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
perhatikan, akan menerima kembali 100 kali lipat. Ini berbicara apa? Upah di bumi. Ya kan? Upah di bumi. Kemudian yang ketiga, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti upah di surga. Ada 3 upah, ternyata 2 upah itu ada di dalam kekekalan. Hanya 1 upah yang ada di muka bumi. Lucu kan kalau kita lebih mengejar upah yang 1 ini dibandingkan yang 2. Yang 2 ada di dalam kekekalan. Berarti seharusnya fokus utama kita adalah kekekalan. Bukan yang di bumi. Fokus kita adalah kekekalan. Oleh karena itu, mari selidiki hati kita. Saya pun terus menyediakan diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua juga menyediakan diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Untuk terus diubahkan sampai upah dari Tuhan dalam kekekalan terutama itu kita bisa nikmati. Tuhan memberkati kita.